Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agnitiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran linguistik. Nah, aliran linguistik ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu linguistik tradisional, yang kedua linguistik struktural, dan yang ketiga linguistik transformasional. Yang pertama, linguistik tradisional. Nah, linguistik tradisional ini sering dipertentangkan dengan linguistik struktural, sehingga ada dalam pendidikan formal itu ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Dalam linguistik tradisional itu ada istilah tata bahasa normatif, yaitu tata bahasa yang taat asas hukum aturan, dan ada istilah tata bahasa perspektif, yaitu kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa dipandang benar atau salah. Nah, yang kedua yaitu aliran linguistik struktural. Jika linguistik tradisional itu selalu menerapkan pola-pola tata bahasa Yunani dan Latin dalam mendeskripsikan suatu bahasa, sedangkan linguistik struktural ini berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh bahasa itu sendiri. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikembangkan oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Tata bahasa deskriptif. Dalam linguistik struktural itu ada istilah tata bahasa deskriptif. Nah, tata bahasa deskriptif ini dikenalkan oleh Leonard Bloomfield, yaitu dimana dia itu adalah salah satu tokoh utama strukturalis Amerika. Pada bukunya yang fenomenal berjudul Language yang terbit pada tahun 1933. Nah, tata bahasa deskriptif dalam linguistik struktural itu mendeskripsikan fenomena kebahasaan tanpa memberikan penghakiman berdasarkan fakta atau kenyataan dan data di lapangan. Sedangkan tata bahasa perspektif dalam linguistik tradisional memberikan penjelasan benar, salah, atau baik buruk penggunaan bentuk bahasa tersebut dan bagaimana seharusnya seseorang itu berbahasa. Dalam linguistik struktural juga ada tokoh Ferdinand de Saussure, yaitu salah satu seorang ahli bahasa dari Swiss yang mengajar di Universitas of Geneva, yang memiliki beberapa konsep dalam Cours de linguistique générale, antara lain yaitu bahasa memiliki struktur, yaitu maksudnya itu bahasa adalah sebuah struktur yang memiliki elemen yang saling berkaitan. Konsep kedua yaitu bahasa adalah sebuah sistem tanda, yang artinya semua bunyi yang bisa memberikan tanda bermakna adalah bahasa. Konsep yang ketiga yaitu ada 2 tingkat bahasa, yaitu language dan parole. Language itu sistem abstrak dan parole adalah ujaran nyata. Dalam linguistik struktural ada juga aliran Praha. Aliran Praha ini terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Matthesius. Tokoh-tokoh lainnya yaitu antara lain Nikolai S. Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Halle. Dalam bidang fonologi, aliran-aliran Praha inilah yang pertama kali membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Fonetik ini mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi dalam suatu sistem. Selain itu, aliran Praha juga memperkenalkan teori oposisi otonom, di mana dalam
apabila kita menganalisisnya, yaitu dengan cara memberikan contoh pembeda. Kemudian untuk aliran yang ketiga yaitu aliran linguistik transformasional. Nah, pada zaman ini penelaah bahasa dari segi struktural telah mulai ditinggalkan karena model tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan, sehingga para ahli linguistik zaman itu mulai membuat aliran baru dengan nama aliran linguistik transformasional yang diprakarsai oleh Noam Chomsky. Ia memberikan gagasan mengenai kaidah transformasi yang dinyatakan bahwa terdapat struktur batin dari setiap kalimat, yaitu struktur asal yang tersimpan dalam mental yang kemudian dapat ditransformasikan ke dalam struktur lahir dengan kategori urutan kata yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada tahun 70-an, para murid pengikut Chomsky mulai meninggalkan teori yang dianut gurunya. Mereka membentuk kelompok baru dengan nama aliran semantik generatif. Aliran ini secara konsep teori mereka adalah struktur makna dan kalimat bersifat homogen, dan untuk menghubungkan keduanya cukup dengan menggunakan kaidah transformasi. Selain aliran semantik generatif, aliran tata bahasa relasional yang muncul pada tahun 1970-an, tokoh populernya pada aliran ini yaitu David M. Perlmutter dan Paul M. Postol. Demikian penjelasan dari saya tentang aliran-aliran linguistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.